Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua aplikasi komputer tentang aplikasi presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Ya, ini ada buku yang bisa kalian baca. Nah, yang pertama, ini saya nggak munculkan slideshow-nya ya, supaya bisa sekalian saya praktekkan. Baik, yang pertama mengenal Microsoft PowerPoint. Saya yakin kalian semua sudah kenal, sudah tahu Microsoft PowerPoint atau PPT yang kita singkat, dan pasti pernah membuat juga, terutama ketika ada tugas kuliah ya. Microsoft PowerPoint ini adalah program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik, dapat dicetak dalam bentuk slide, handout, notes, atau outline. Bahan presentasi PowerPoint dapat berupa teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat program lain. Nah, ini nama-namanya ya, kalau misalkan kalian buka PPT ya, yang ini ya, sampai animation, ini namanya shortcut icon ya. Kemudian ini adalah ribbon tabs ya, yang di atas ini. Kemudian ini adalah title bar-nya ya, yang ini judulnya apa di sini. Kemudian ini shortcut itemnya ya, ini kemudian ribbon tab-nya, kemudian yang ini adalah title bar-nya ya. Kemudian yang di sini, yang pojok kanan bawah, ini icon slideshow-nya, yang kalau misalkan kalian pencet, dia akan langsung munculkan slide yang saat ini kalian buka gitu ya. Kalau mau dari awal, berarti nanti pencetnya from beginning. Kalau kalian mau keluar dari slideshow, cara cepatnya tinggal pencet escape yang ada di keyboard kalian ya. Kemudian status bar itu yang ada di sini, yang pojok kiri bawah ya. Oke, kemudian sebelumnya ini Office yang saya gunakan ini adalah Office 2007 ya. Kalau kalian menggunakan Office dengan tahun yang berbeda, maka tampilannya juga pastinya akan berbeda juga ya. Kalau kalian menggunakan versi yang terbaru, otomatis dia tentunya tabnya ini ya akan lebih lengkap dan lebih bervariasi dibandingkan yang saya punya ya. Jadi tapi pada intinya dia akan sama saja ya. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, ini ribbon tabs ya. Ini dalam Microsoft PowerPoint 2007 yang saya gunakan ya. Ini terdiri dari Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View ya. Kalau yang di 2013 ke atas ya, mungkin dia punya tambahan tab transition di sini ya. Dan ada add-ins-nya ya. Oke, ini ada saya print screen ya, tampilan dari ribbon tab itu yang mana. Nah, kemudian ribbon tab home ya, yang home yang ini ya, yang home ini. Kalau di 2007 ya, ini ada clipboard, ada slide, ada font, ada paragraph, ada drawing, ada editing ya. Nah, ini masing-masing ada fungsinya masing-masing ya. Kalau clipboard ini tempatnya copy paste, format painter gitu ya. Kemudian kalau yang slide ini ada new slide, layout, reset, delete gitu ya. Kemudian kalau pada font, ini adalah tipe font ukuran yang mau kalian pakai. Kemudian kalau paragraf, ini pengaturan teks, bulletnya yang ini ya. Kalau mau tambahin poin-poin, numbering, line spasi, dan berapa tombol untuk mengatur paragraf ya yang ini. Kemudian kalau yang drawing, ini yang kalau kalian mau tambahin shape apa gitu ya, tanda panah dan sebagainya. Kemudian kalau yang editing, ini ada tombol find, replace, select ya. Kemudian tombol ribbon tab yang insert yang ini ya. Kalian klik yang insert ini. Nah, kalau yang di 2007 itu dia ada toolnya itu ada table, kemudian ada illustration, ada link, ada teks, ada media clip ya. Kalau yang table biasalah untuk kalian menambahkan tabel ya,
Misalkan kalian tabelnya bisa kalian bikin di sini, bisa juga langsung kalian copy paste dari Word, langsung copy paste ke mana PPT juga bisa biasanya. Kemudian kalau yang illustration ini ada picture, clip art, foto album, shape, smart art, sama chart ya. Jadi kalau kalian mau bikin chart nih, mau bikin apa namanya tuh, grafik chart ya, grafik batang, bisa dari sini ya. Kalau yang smart art ini, kalau misalkan kalian sudah punya apa ya, kayak bagan-bagan gitu ya, kalian bisa pilih dari sini, lebih gampang gitu ya. Kalian pilih salah satu sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian tinggal klik aja. Kemudian kalau yang shape nih, sama kayak tadi ya, kalian mau bikin apa, misalkan ada kotak-kotak, tanda panah dan sebagainya, yang mana biasanya di dalam sini itu bisa kalian tambahkan teks ya. Kemudian ada text box, ada header, footer, word art, ini juga sering dipakai ya, misalkan untuk membuat animasi apa gitu, ini bisa banget ya. Slide number, mau kalian bikin nomor bisa, date and time, kemudian simbol dan seterusnya. Media clipnya mau tambahkan movie, sound juga bisa ya. Kemudian oke, link juga nih ya, hyperlink. Misalkan kalian tuh mau munculin PDF-nya gitu ya, kalian bisa bikin hyperlink-nya. Jadi misalkan kalian tandai ya, mana pada PDF berikut ini misalkan ya. Nah, pas tulisan PDF itu kalian blok, misalkan ini ya, kalian blok gitu, kemudian kalian klik hyperlink-nya. Nah, klik hyperlink-nya, terus kalian apa namanya, kalian pilih yang mana yang file yang akan kalian buka gitu. Misalkan yang ini, misalkan buku ajar ini misalkan. Nanti kalian tinggal kalian oke. Nanti ketika kalian klik media clip, itu langsung ngebuka PDF yang ditandai tadi gitu ya, itu hyperlink. Misalkan nggak kalian mau memunculkan foto tapi fotonya nggak muat di sini, atau mau memunculkan video tapi nggak mungkin kan munculin video di sini misalnya, terlalu besar atau berat dan sebagainya. Nah, kalian hyperlink aja, itu nanti akan muncul otomatis gitu. Kemudian ribbon tab design terdiri atas kelompok tool ya. Ini ada mana dia desainnya, saya klik dulu. Ini ada page setup, kemudian ada themes, ada background ya. Kalau yang setup ini ya biasa kalau kalian mau ukuran slide-nya, orientasinya. Kemudian kalau yang theme ini kalian pilih mau tema yang mana. Kemudian kalau yang misalkan mau temanya kayak gini, mau kalian ganti tema misal ya, atau mau tema yang lama juga bisa. Kemudian dan sebagainya, ini macam-macam. Kalau yang di 2013 ke atas, 2016, 2020 itu lebih keren dan bervariasi lagi temanya ya. Kemudian animasi ya, animation ini yang paling sering digunakan ya. Ini ada preview, ada animation, ada transition ya. Kalau di mana 2013 ke atas, transition ini dia ribbon tab-nya tersendiri di sini ya, nggak jadi satu dengan animation. Nah, ini misalkan kalian mau bikin ketika kalian slideshow tampilnya menarik, itu bisa dari sini ya. Misalkan kayak gini, oh ini cara munculnya kayak gini, misalkan pencet yang ini, oh cara munculnya kayak gini gitu ya. Terus misalkan maunya dia nanti munculnya tuh satu-satu gitu ya, pas di slide tiap kali ngomong terus dia muncul, misalkan ininya apa namanya, per alinea muncul slide-nya. Itu nanti kalian tinggal klik di teks yang mau kalian bikin, kemudian kalian tinggal klik yang animate ini ya, pilih yang mana yang kalian mau. Baik, ini contohnya ya, kalian klik ininya ya, boxnya ini, kemudian ini kan no animation, berarti nggak ada animasinya ya. Misalkan saya klik by first level paragraph, nah berarti nanti dia munculnya kayak gini waktu di slide. Lah, mana dia? Jadi nanti dia munculnya itu satu-satu gitu ya. Dia munculnya nanti satu-satu. Nah, coba kita ulangi lagi ya.
Nah, dia muncul gini. Jadi setiap kali kalian next itu udah munculnya satu-satu kayak gini. Jadi nggak langsung brek semuanya muncul gitu kan. Jadi munculnya bisa satu-satu kayak gini. Kemudian yang slideshow ya. Yang slideshow ini ada start slideshow, ada setup, ada monitor ya. Nah, kalau yang start slideshow ini kalian maunya mulai slideshow-nya dari mana? From beginning, itu berarti dari yang awal banget. Kalau from current slide berarti dari yang ini, misalkan dari yang sekarang ini itu current namanya ya. Ada custom juga custom slideshow ya, misalkan mau kita pilih sendiri yang mana. Kemudian setup, itu pada kelompok tool ini terdapat tombol yang bisa digunakan untuk menyembunyikan slide-nya, yaitu misalkan yang hide slide ya. Ada juga record narration, jadi nanti setiap slide itu ada narasinya gitu ya. Kemudian menentukan urutan slide yang akan ditampilkan ya. Kemudian kalau yang monitor yang mengatur resolusi dari slide presentasinya. Kemudian ribbon tab preview, ini ada proofing, comment, protect, sama ink ya. Kalau yang proofing ini untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang telah dibuat, termasuk language yang digunakan untuk terjemahan bahasa. Kemudian kalau komen ini kalian misalkan mau nambahin komen pada slide-nya ya. Kemudian protect, ini misalkan kalian maunya supaya PPT-nya itu nggak bisa di copy paste sembarangan gitu ya. Kemudian ada yang start linking-nya, menambahkan highlight untuk dokumentasi presentasi. Kemudian ada ribbon tab view ya, yang ini. Nah, ini ada presentation view, ini untuk melihat keseluruhan dari slide yang telah dibuat ya. Apakah mau normal yang kayak tampilnya seperti ini, ataukah mau slide sorter kayak gini, apakah mau yang bagaimana ya. Kok saya sih lebih senangnya yang normal seperti ini ya. Kemudian ada show or hide ya. Apakah mau ditampilkan ruler yang ini ya. Kalau saya sih lebih senang tampilkan ruler ini supaya lebih rapi aja gitu. Kalau nggak ada rulernya itu kayak susah gitu mau ngatur kanan kirinya gitu. Kemudian ada zoom, ada color, ada apa namanya nih, window-nya ya. Kemudian ada makro split atau berpindah ke window lain. Kemudian ini sih jarang digunakan ya. Yang paling sering itu yang tadi, yang antara home, insert, design, sama animation biasanya. Kemudian teks dasar PowerPoint ya. Ada teks placeholder. Ini placeholder adalah kotak yang dibatasi titik-titik yang menjadi sebagian besar layout slide. Ya, layout slide ini terdiri atas placeholder teks dan objek dalam satu variasi kombinasi. Dalam placeholdernya, teks, judul, dan teks pada slide dapat diketik, bahkan diatur ukuran dan jenis layoutnya slide-nya itu ya. Itu terdiri dari title slide, title and content, section header, to content, dan sebagainya ya. Ini kalau misalkan mau milih, ada di home, klik icon new slide ya, pilih layoutnya. Nah, yang ini. Nah, pilih tuh mau yang mana tuh placeholdernya ya. Kemudian untuk yang auto save ini ya, ini juga yang tadi ya, yang save-nya ini bisa teks, tinggal kalian klik kanan aja, bikin dulu save-nya, terus nanti tinggal kalian klik kanan pada save-nya, bisa kalian pilih edit atau add text, kemudian kalian ketikkanlah teks yang kalian mau. Kemudian ada text box ya, ini insert ya, kemudian text box ya, yang ini. Ntar kalian akan memunculkan mau yang mana textbooknya, tapi ini kayaknya loading nggak? Oh enggak, oke. Kemudian ada juga word art ya, ini juga banyak digunakan misalkan untuk ngucapin terima kasih misalkan atau apa gitu ya. Ini di sini ya, kalian tinggal pilih aja variasi yang mau kalian pakai. Kemudian nah ini efek animasi ya, ini macam-macam, tadi beberapa udah saya jelaskan juga ya. Kalian tinggal pilih mau yang mana efeknya ya. Kalau di 2013 ke atas dia lebih sangat-sangat bervariasi. Transisi juga sama ya. Kalian bisa pilihnya juga bervariasi.
Baik, mungkin itu saja tentang PowerPoint ya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen GCR. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.